Baik, silakan dulu Pak. Selamat pagi Bapak. Silakan, saya Dr. Wira, dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi, saya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun. Bapak pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah berkeluarga? Belum. Belum. Bapak tinggal di mana Pak? Singaraja. Singaraja. Baik. Baik Bapak, kedatangan Bapak kemari ada keluhan apa? Saya mengalami bintik-bintik di pundak. Pundak. Bintik-bintik berayar di pundak Kang ya? Iya. Sudah sejak kapan Bapak? Baru seminggu yang lalu. Baik, 5 hari yang lalu. Sejak kapan? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Baik, untuk bintik-bintik dan nyeri yang Bapak alami ini di bagian mana lokasinya secara tepatnya nih Bapak? Bagian sini. Kanan. Nah, Kanan. ya. Baik, di bagian pundak kanan Pak ya? Ya, enggak. Bagian pundak kanan. Apakah menjalar hingga dada? Ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya, apakah ada nyeri yang Bapak alami pada kondisi Bapak? Iya. Ya. Ada gatal? Iya. Ya. Apakah ada terasa panas Bapak? Iya. Ya, baik. Selanjutnya, untuk nyeri, gatal, dan juga rasa panas yang Bapak alami ini menetap atau hilang timbul? Menetap. Menetap, baik. Baik Bapak, apakah Bapak ada mengalami demam sebelumnya? Iya. Ya. Kapan demamnya itu tepatnya? 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Berarti sebelum Bapak mengalami bintik-bintik ini, Bapak mengalami demam terlebih dahulu. Iya. Baik. Baik Bapak, bintik-bintik yang Bapak alami ini apakah semakin banyak? Ya. Iya. Sudah sejak kapan semakin banyak? Kemarin. 5 hari yang lalu. Kemarin. 8 hari yang lalu. Kemarin ya. Sudah sejak kapan Pak? Kemarin. Kemarin. Baik. Sudah semakin banyak kemarin Pak ya. Iya. Baik. Apakah ada kondisi yang memperberat kondisi yang Bapak alami? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada kondisi yang memperingan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak ada ke dokter sebelumnya? Dokter? Belum. Baik. Apakah Bapak ada mengkonsumsi obat Bapak? Tidak. Baik. Apakah Bapak ada usaha yang Bapak lakukan untuk mengurangi kondisi yang Bapak alami? Menggunakan bedak kaladin. Baik. Bedak kaladin Pak ya? Iya. Baik. Apakah Bapak ada mengalami kondisi yang serupa sebelumnya? Tidak. Ya. Iya. Iya. Di mana kalau boleh tahu Bapak kondisi tersebut? Di sini. Paha kanan. Paha. Di paha kanan Pak ya? Yes. Ya, baik. Apakah di keluarga ada yang mengalami kondisi serupa? Sumpah. Tidak. Tidak, baik. Apakah Bapak akhir-akhir ini ada kondisi yang menyebabkan Bapak bekerja lebih keras? Iya. Baik. Apakah Bapak ada mengalami penyakit tertentu yang mengurangi imunitas Bapak seperti diabetes, mohon maaf HIV, lupus atau yang lainnya? Tidak. Tidak, baik. Baik Bapak, terima kasih telah saya telah melakukan analisis kepada Bapak. Di mana di sini saya perlu melakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi dan palpasi untuk melihat kondisi kulit pundak Bapak yang mengalami keluhan. Adapun nanti saya perlu Bapak untuk melepaskan baju ataupun minimal mengangkat baju Bapak sehingga saya bisa melihat gejala atau keluhan yang Bapak alami. Baik Bapak, perlu Bapak ketahui segala bentuk tindakan medis yang saya lakukan itu bertujuan untuk menyembuhkan Bapak, untuk mengetahui diagnosis pasti serta segala rahasia medis terkait dengan pemeriksaan fisik dan juga kondisi Bapak akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Iya. Bersedia. Baik Bapak, di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan saya perlu untuk melakukan tindakan
antiseptik dan menggunakan handscoon. Bapak dipersilakan untuk mempersiapkan diri Bapak dengan melepaskan baju Bapak atau mengangkat baju Bapak. Baik, silakan analisis. Ayo, antiseptik. Baik Bapak, dimudahkan Bapak untuk mengangkat tadi di punggung kanan Pak ya. Nih, berarti bisa diangkat sedikit Bapak. Dari tangan lagi. Bisa diangkat Bapak. Ya. Baik, yang pertama saya akan melakukan tindakan inspeksi di sini dari yang saya lihat. Selanjutnya adalah setelah saya melakukan inspeksi, saya melakukan tindakan palpasi terlebih dahulu. Baik Bapak, di sini saya melakukan palpasi sedikit. Baik, silakan diturunkan Bapak. Saya akan melepaskan handscoon terlebih dahulu dan membuangnya ke tempat sampah medis. Baik Bapak, jadi di sini untuk inspeksi di sini saya temukan untuk lokasi dari keluhan Bapak ini terdapat pada pundak kanan hingga punggung kanan dan juga sedikit menjalar ke dada kanan. Selanjutnya untuk distribusinya itu adalah terlokalisir hingga unilateral. Unilateral artinya hanya bagian tubuh salah satunya. Nah, di sini adalah bagian kanan. Lalu untuk bentuknya itu tidak khas. Selanjutnya adalah susunannya itu hipertiformis atau berkelompok. Lalu untuk batasnya itu tegas dan tidak tegas. Lalu ukurannya itu lentikuler Bapak. Serta untuk efloresensinya di sini vesikel dan gula, hipertiformis, di atas eritem. Baik, juga tidak terdapat kekeringan dan pecah-pecah pada kulit, namun terdapat kemerahan di atas vesikel atau eritem. Baik, selanjutnya di sini setelah saya melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak, di sini untuk kondisi Bapak ini kami perlu untuk melakukan pemeriksaan penunjang Pak ya, dimana pemeriksaan penunjangnya ada tes exam dan juga pemeriksaan PCR. Nanti saya akan membuatkan Bapak surat rujukan untuk saya rujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke Bapak, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Ada. Berulang. Ya. Apa? Bapak, apakah ada pertanyaan? Ada. Nih, apa Bapak? Berulang. Kenapa penyakit saya ini terus berulang? Oh, baik. Untuk kondisi Bapak, ini diagnosisnya adalah herpes zoster Bapak. Nah, herpes zoster ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sama dengan cacar air, yaitu varicella zoster. Nah, saat Bapak sembuh dari cacar air dengan gejala dan juga keluhan yang hilang, namun sebenarnya virusnya tetap ada, namun dalam kondisi dorman dengan tidak menimbulkan gejala ataupun menular kepada orang lain. Nah, apabila Bapak mengalami kondisi yang menyebabkan imunitas Bapak menurun, seperti stres, kelelahan bekerja, lalu mungkin Bapak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan penurunan imunitas seperti HIV, lupus mungkin, atau obat-obat yang menurunkan imunitas, virus ini akan teraktivasi kembali Pak. Lalu nanti dia akan muncul bukan sebagai cacar air namun sebagai herpes zoster.
Nah, herpes zoster ini bisa muncul kembali, bisa sembuh dan juga muncul kembali. Nah, bila Bapak menderita serangan herpes zoster ini pada daerah tertentu, maka kemungkinan besar nanti pada kondisi selanjutnya tidak akan muncul di daerah tersebut lagi. Mungkin itu Bapak yang bisa saya jawab. Apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik Bapak, di sini pemeriksaan telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan buatkan surat rujukan untuk Bapak dirujuk ke rumah sakit, ke spesialis kulit panggil. Terima kasih Bapak sudah melakukan pemeriksaan dengan baik. Bapak dipersilakan untuk kembali. Terima kasih Bapak. Hilang ya.